Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 12, kelas 2B Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pedagogik yang diampu oleh dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Agus Muharram dan Ibu Wina Mustika Ati SPD MPD. Kami di sini akan menjelaskan mengenai lingkungan pendidikan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Alvinasti Paujiah dengan NIM 2108401 beserta anggota kelompok 12 lainnya. Yang pertama, Ica Nur Hikmah dengan NIM 2106095 dan Vika Andria Sukmawati dengan NIM 2108682. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri, nama saya Vika Andria Sukmawati dengan NIM 2108682. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai konsep lingkungan dengan konsep lingkungan pendidikan. Sebelum anak mengenal lingkungan sekolah dan masyarakat, keluargalah yang pertama dijumpainya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, serta mempengaruhi kehidupan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Anggota-anggotanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak-anak. Dengan demikian, kehidupan keluarga menjadi fase sosialisasi awal bagi pembentukan jiwa keagamaan anak. Lingkungan keluarga sebagai lingkungan pendidikan yang pertama ini sangat penting dalam membentuk pola kepribadian anak. Karena di dalam keluarga, anak pertama kali mendapat pengetahuan tentang nilai dan norma. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ica Nur Hikmah dengan NIM 2106095. Saya akan menjelaskan materi mengenai kewajiban orang tua, fungsi lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Kewajiban orang tua. Yang pertama, ada mengajarkan ilmu agama. Yang kedua, menanamkan keimanan dalam jiwa anak. Yang ketiga, membimbing agar anak menjalankan ajaran agama Islam. Dan yang terakhir, mendidik anak agar berbudi pekerti yang mulia. Masing-masing tugas tersebut dan kewajiban tersebut harus dijalankan dengan baik oleh orang tua terhadap anaknya agar kelak dapat mewujudkan anak-anak yang berkepribadian yang utama. Selanjutnya, ada fungsi lingkungan keluarga. Menurut Soelaiman dalam Yusuf, fungsi lingkungan keluarga ada 8. Yang pertama, ada fungsi edukasi. Fungsi edukasi adalah fungsi keluarga yang berkaitan dengan pendidikan anak khususnya dan pendidikan serta pembinaan anggota keluarga pada umumnya. Fungsi edukasi ini tidak sekedar menyangkut pelaksanaan, tetapi menyangkut pula penentuan dan pengukuran landasan yang mendasari upaya pendidikan itu, pengarahan dan perumusan tujuan pendidikan, perencanaan dan pengolahannya, penyediaan sarana dan prasarana, dan pengayaan wawasannya. Yang kedua, ada fungsi sosialisasi. Tujuan keluarga tidak hanya mengembangkan individu menjadi pribadi yang mantap, tapi juga upaya membantunya dan mempersiapkannya menjadi anggota masyarakat yang baik. Dalam melaksanakan fungsi sosial, keluarga menduduki kedudukan sebagai penghubung anak dengan kehidupan sosial dan norma-norma sosial. Fungsi sosialisasi dapat membantu anak menemukan tempatnya dalam kehidupan sosial secara mantap yang dapat diterima rekan-rekannya, bahkan masyarakat. Yang ketiga, ada fungsi lindungan dan fungsi proteksi. Mendidik hakikatnya bersifat melindungi, yaitu melindungi anak dari tindakan yang tidak baik dan dari hidup yang menyimpang norma. Fungsi ini juga melindungi anak dari ketidakmampuan bergaul dengan lingkungan bergaulnya, melindungi dari pengaruh yang tidak baik. Selanjutnya, fungsi afeksi dan fungsi perasaan. Anak berkomunikasi dengan lingkungannya juga dengan keluarganya dengan keseluruhan pribadinya.
Kehangatan yang terpancar dari keseluruhan gerakan, ucapan, mimik, serta perbuatan orang tua merupakan bumbu pokok dalam pelaksanaan pendidikan anak dalam keluarga. Makna kasih sayang orang tua pada anaknya tidak tergantung dari banyaknya hadiah yang diberikan, tetapi sejauh mana kasih sayang tersebut dipersepsikan atau dihayati. Yang ingin dicapai dalam fungsi ini adalah menciptakan suatu perasaan sehat dalam keluarga. Yang kelima, ada fungsi religius. Keluarga wajib memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga lainnya kepada kehidupan beragama. Tujuannya untuk mengetahui kaidah-kaidah agama, juga untuk menjadi insan yang beragama sehingga menggugah untuk mengisi dan mengarahkan hidupnya untuk mengabdi kepada Tuhan. Selanjutnya ada fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis keluarga meliputi pencarian nafkah, perencanaan pembelanjaan, serta pemanfaatannya. Keadaan ekonomi keluarga berpengaruh pada harapan orang tua akan masa depan dan harapan anak itu sendiri. Keluarga dengan ekonomi rendah menganggap anak sebagai beban, sedangkan keluarga dengan ekonomi tinggi kemungkinan dapat memenuhi semua kebutuhan, akan tetapi dalam pelaksanaannya tersebut belum menjamin pelaksanaan sebagaimana mestinya. Karena ekonomi keluarga tidak tergantung dari materi yang diberikan. Yang ketujuh, ada fungsi rekreasi. Rekreasi dirasakan orang jika ia menghayati suasana yang senang dan damai, jauh dari ketenangan batin, segar, santai, yang memberikan perasaan bebas dari ketegangan dan kesibukan sehari-hari. Makna fungsi rekreasi dalam keluarga diarahkan kepada tergugahnya kemampuan untuk dapat mempersiapkan kehidupan dalam keluarga secara wajar dan sungguh-sungguh sebagaimana digariskan dalam kaidah hidup berkeluarga. Selanjutnya, yang terakhir ada fungsi biologis. Fungsi biologis keluarga berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan biologis anggota keluarga, kebutuhan akan keterlindungan fisik guna melangsungkan kehidupan seperti perlindungan kesehatan, rasa lapar, haus, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi itu hendaknya tidak berat sebelah, tidak memisahkan fungsi tersebut, tidak dilakukan oleh satu orang saja atau satu pihak saja. Selanjutnya ada lingkungan sekolah. Menurut Dalyono, lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang turut mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, terutama untuk kecerdasannya. Lingkungan sekolah sangat berperan dalam meningkatkan pola pikir anak, karena kelengkapan sarana dan prasarana dalam belajar serta kondisi lingkungan yang baik sangat penting guna mendukung terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai lingkungan sekolah. Nah, sekolah pada dasarnya menjadi tempat menuntut ilmu bagi setiap orang, di mana sekolah sebagai pendidikan formal harus bisa memenuhi kebutuhan pendidikan dalam menunjang proses belajar dan mengajar. Dalam hal ini, sekolah harus memiliki lingkungan sekolah yang sesuai standar. Lingkungan berasal dari kata lingkung yang berarti sekeliling, sekitar, selingkung, seluruh atau lingkaran, daerah, dan sebagainya. Menurut Sertain, ahli psikologi Amerika, yang dimaksud lingkungan meliputi kondisi dan alam di dunia ini yang dengan cara tertentu mengaruhi tingkah laku kita, pertumbuhan, perkembangan, atau life process. Nah, menurut Nana Saudi Sukmadinata, lingkungan sekolah meliputi 3 komponen. Yang pertama, lingkungan fisik sekolah meliputi suasana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan sarana media belajar. Yang kedua, ada lingkungan sosial, menyangkut hubungan siswa dengan teman-temannya, guru-gurunya, dan staf sekolah yang lain. Lalu yang terakhir yaitu lingkungan akademis, yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
Nah, dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa indikator lingkungan sekolah adalah hubungan guru dengan siswa, hubungan siswa dengan siswa, ruang dan tempat belajar siswa, fasilitas kelas, alat pembelajaran, perpustakaan sekolah sebagai penunjang pembelajaran, ventilasi kelas, dan penerangan kelas. Penjelasan berikutnya mengenai contoh pelayanan pendidikan masyarakat. Berbagai macam pelayanan di dalam pendidikan masyarakat, diantaranya yang pertama, pendidikan keaksaraan. Pendidikan keaksaraan ini merupakan pelayanan pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah bagi masyarakat yang masih buta aksara, atau disebut juga belum bisa membaca, menulis, dan berhitung. Yang kedua, pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan ini merupakan pelayanan pendidikan masyarakat yang meliputi paket A atau setara dengan SD, paket B setara dengan SMP, dan paket C setara dengan SMA. Pendidikan kesetaraan ini lebih dikenal dengan pendidikan kejar paket. Fokus utama dalam pendidikan kesetaraan yaitu untuk penguasaan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini merupakan pelayanan pendidikan masyarakat sebelum jenjang pendidikan dasar. Untuk anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Fokus utama dalam pendidikan anak usia dini untuk perkembangan jasmani dan rohani serta untuk mempersiapkan anak memasuki pendidikan ke jenjang selanjutnya. Yang keempat, Taman Kanak-kanak atau disingkat TK. Merupakan pelayanan pendidikan masyarakat yang dikhususkan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak dalam bentuk pendidikan formal. Taman kanak-kanak juga bertujuan untuk mempersiapkan anak agar mempunyai dasar dalam memasuki pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi. Yang kelima, kelompok bermain atau playgroup. Merupakan pelayanan pendidikan masyarakat untuk anak di bawah 5 tahun. Dalam bentuk pendidikan non-formal, disebut juga kelompok bermain, mempunyai fokus dalam pengembangan intelijensi, memberikan stimulasi, kemampuan sosial, serta kemampuan motorik anak. Berikutnya, yang keenam, tempat penitipan anak. Merupakan pelayanan pendidikan masyarakat untuk program pendidikan dan pengasuhan untuk anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Berikutnya, nomor 7. Satuan Pendidikan Sejenis atau SPS. Merupakan pendidikan masyarakat khusus yang berbeda dari pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, dan kelompok bermain lainnya. Satuan pendidikan sejenis ini membantu anak dalam memberikan pendidikan sejak dini seperti mengembangkan kecerdasan sikap, sosialisasi, dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungan si anak. Berikutnya, yang kedelapan, kursus dan pelatihan. Merupakan pendidikan masyarakat yang berfokus dalam memberi bekal pengetahuan, sikap, serta keterampilan. Dengan mengikuti kursus dan pelatihan setelahnya, masyarakat diharapkan menjadi masyarakat yang berkompeten untuk di dunia profesi, pekerjaan, serta wirausaha. Yang kesembilan, pendidikan perempuan. Merupakan pendidikan masyarakat yang bertujuan untuk kaum hawa dalam meningkatkan pengetahuan sikap serta keterampilan agar meningkatnya daya saing emansipasi wanita terhadap kaum pria. Yang ke-10, pendidikan orang dewasa atau POD. Merupakan pendidikan masyarakat khusus tentang membimbing orang dewasa atau mengajar orang dewasa. Pendidikan orang dewasa berbeda dengan mengajar anak-anak atau pedagogik. Untuk itu, ada yang dinamakan pendidikan orang dewasa, andragogi. Karenanya, mengajar orang dewasa lebih berat, salah satunya prinsip orang dewasa, yaitu harga diri di atas segalanya. Yang ke-11, Taman Bacaan Masyarakat atau disebut juga TBM. Merupakan pendidikan masyarakat yang fokus dalam membiasakan masyarakat untuk membaca atau budaya baca serta mendukung atau memberikan stimulasi ke arah keberlanjutan pendidikan keaksaraan. Selanjutnya, ada contoh lain pendidikan berbasis masyarakat,
Yang pertama, pesantren. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam Indonesia yang merupakan bentuk nyata dari PBM, pendidikan berbasis masyarakat. Dalam sistem dan lingkup pesantren, segala hal dilaksanakan dan diselenggarakan oleh semua pihak di dalam pesantren tersebut. Kiai disebut juga sebagai sentral dalam pesantren merupakan representasi dari masyarakat yang memiliki otoritas dan wewenang untuk mengatur segala hal dalam pesantrennya bersama para pengurus lainnya. Struktur yang ada di dalam pesantren tidak dibangun dari basis pemerintah, melainkan dari kepentingan masyarakat itu sendiri. Mulai dari manajemen, kurikulum, pembiayaan, metode, dan sebagainya dikembangkan sendiri oleh pesantren tanpa campur tangan dari pemerintah. Pemerintah dalam hal ini hanya sebagai pengawas dan secara struktural membawahi pesantren. Yang kedua, ada lembaga-lembaga kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat, seperti kursus bahasa Inggris di daerah Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dalam lembaga-lembaga pendidikan tersebut, semua penyelenggaraan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, murni merupakan inisiatif dari masyarakat atau pemilik dan pengelola lembaga kursus tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pada masyarakat tradisional, pendidikan cukup dilaksanakan di lingkungan keluarga dan masyarakat saja. Akan tetapi, dalam masyarakat modern, keluarga tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan dan aspirasi pendidikan bagi anak-anaknya, baik menyangkut pengetahuan, sikap, maupun keterampilan untuk melaksanakan perannya dalam masyarakat. Dengan demikian, sekolah dan masyarakat berfungsi untuk melengkapi pendidikan yang tidak bisa diberikan keluarga. Namun demikian, tidak berarti bahwa keluarga dapat melepaskan tanggung jawab pendidikan bagi anak-anaknya. Keluarga diharapkan bekerja sama dan mendukung kegiatan pendidikan di sekolah dan masyarakat. Sekolah mendapat mandat tugas dan tanggung jawab pendidikan oleh para orang tua dan masyarakat. Sebab itu, pendidikan di sekolah tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan aspirasi keluarga dan masyarakat. Dalam melaksanakan pendidikannya, sekolah perlu bekerja sama dengan para orang tua peserta didik dan berperannya komite sekolah. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kami peroleh dari pembahasan kita kali ini adalah lingkungan pendidikan merupakan tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Lingkungan pendidikan terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga adalah tempat anak dilahirkan. Disinilah pertama kali ia mengenal nilai dan norma. Sekolah sendiri merupakan lingkungan kedua bagi anak. Di sekolah, ia mendapatkan pendidikan yang intensif. Disinilah potensi anak akan ditumbuh kembangkan. Kemudian, di lingkungan masyarakat, anak akan mendapatkan pendidikan. Dalam masyarakat, merupakan lingkungan pendidikan ketiga yang ikut bertanggung jawab dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Semua lingkungan pendidikan sangat berperan besar dalam pelaksanaan pendidikan. Dalam mencapai tujuan pendidikan itu sendiri, baik bagi diri peserta didik sebagai salah satu makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, susila, serta makhluk religius.